Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda. Inilah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita bersama Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau adalah editor channel kita dan juga salah satu guru yang kreatif, inovatif, dan sering ikut perlombaan-perlombaan di kementerian dan mendapatkan nomor-nomor juara tentang inovasi pembelajaran. Nah, saudara, para netizen, para orang tua, para siswa, sebentar lagi mulai besok liburan selama 3 minggu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan sekolah? Apa yang harus dilakukan orang tua? Apa yang harus dilakukan siswa ketika liburan? Dan oleh karena itu ikuti channel ini. Jangan lupa klik subscribe jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk Anda semua. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ya, sehat Mas, sehat ya. Alhamdulillah, semangat pagi ini, Bro. Ya, betul. Dan mulai besok adalah liburan selama 3 minggu. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Karena ada orang tua itu ya bingung untuk mengisi liburan anak-anak. Kalau nggak diisi secara positif, dampaknya itu katanya banyak menghabiskan makanan anak-anak itu. Gimana, Mas? Ya, baik, Bro. Terima kasih. Jadi, kepada seluruh pemirsa channel Sumianto ID, pertama Bapak Ibu Guru, kami ucapkan selamat berlibur. Tapi walaupun libur, sebagai guru kita harus membuat sebuah perencanaan yang baik di dalam selama liburan sekitar 3 minggu. Kalau di provinsi kami kebanyakan itu, Prof, karena mungkin beda-beda tiap daerah juga seperti Ya. itu. Dan ada istilah dari guyonan teman-teman tuh, libur ya libur, kerja ya kerja. Ya boleh saja kita seperti itu, santuy istilahnya. Ya, Tapi betul. kita sebagai pendidik harus membuat porsi libur itu dengan porsi, dengan menu yang tertata rapi. Ya, ada waktunya dolan main santai, liburan bersama keluarga, karena mungkin Ya. jenuh selama 1 semester, kemudian membuat laporan kemarin di PMM, banyak yang stres, ya waktunya untuk memulihkan kondisi juga, ya. Tapi Istilahnya, juga Mas. jangan, Istilah gimana, Prof? istilah modernnya healing, harus healing. Ya. Iya, betul sekali, Prof. Healing is nice, seperti itu. Ya, nah, tapi istilah tadi walaupun ada yang mati rasa, saya nggak ingin nanti liburan untuk buka hal-hal yang berkaitan dengan sekolah atau belajar. Ada celetuk beberapa guru yang seperti itu, Prof. Ya, Tapi ya. kita di sini sebagai pendidik harus berpikiran secara positif, ibaratnya grow mindset, ya. Ya, Jadi ya, ya. liburan itu tidak hanya membuat yang menyenangkan itu dari jalan-jalan saja, Hmm, ya. Dan ya, dari sekolah tentunya bisa mengantisipasi juga, Prof. ya, Satu, ya. paling tidak mulai besok kan libur, Prof. Kalau di kabupaten kami di Ngawi itu mulai tanggal besok 24 Juni sampai 14 Juli. Selama 3 minggu itu sekolah membuat jadwal piket. Oke. Ya, jadi nanti bisa diisi oleh siswa per kelas itu masuk setiap hari. Jadi kalau kita simulasikan di sekolah kami itu selama 3 minggu setiap kelas sekitar 14 rombel itu bisa masuk 2 hari saja kan tidak masalah, Prof. Ya, Nah, betul. kemudian gurunya juga ada guru piketnya, Prof. Jadi standby. Jadi kita sebagai ASN tetap memberikan pelayanan walaupun libur. Nah, ada guru piketnya dan nanti ada koordinator dari guru. Jadi pelayanan yang terkait secara umum di sekolah juga kita bisa standby sambil liburan juga di sekolah ketemu itu juga bisa. Seperti itu, Prof, dari pihak Ya. sekolah seperti itu. Kalau guru piket itu melayani apa, Mas? Atau menjaga security-nya sekolah atau melayani layanan stakeholder, misalnya ada yang apa ngecapkan ijazah, legalisasi itu apa, Mas? Ya, sebenarnya, Prof, kalau untuk pelayanan administrasi terkait
legalisasi, misalnya ada alumni yang dulu bekerja kemudian pulang liburan tahu mau minta legalisir ijazah, itu bisa dilakukan oleh tata administrasi, dan juga ada penjaga kebersihan, Bro. Tapi ada hal-hal yang lain, misalnya selama liburan kan juga ada kegiatan, misalnya daftar ulang siswa baru seperti itu, Hmm. Bro. Ya. Kemudian kalau ada sekolah yang sudah daftar ulangnya minggu kemarin saat masuk, tapi ada yang belum, masih ada kesempatan dijadwalkan di liburan, itu juga Oh, perlu sekali, Bro. ya. Dan yang utama di sini adalah keterlibatan siswa, Bro. Hmm. Jadi siswa tetap masuk selama 1-2 hari selama dari porsi 3 minggu itu, dengan tujuan untuk menanamkan bahwa kita di sekolah itu masih ingat ya, dibuat kegiatan-kegiatan yang positif kepada siswa, misalnya merawat tanaman di sekitar sekolah itu, Prof. Oke. Nah, walaupun pekerjaannya sudah ada penjaga kebersihan, Prof, tapi ini adalah untuk memberikan pendidikan karakter selama liburan yang baik. Bagaimana kelasnya tetap bersih, mulai dari dalam atau membersihkan kacanya berdebu, dan terutama tanaman, Prof. Karena di sekolah kami, Prof, banyak penduduk itu yang kekurangan air, Prof. Nah, Oh, kalau di sekolah kita itu nanti tidak dirawat tanamannya, disirami seperti itu, nanti kan juga kering seperti itu, Prof. ya. Eman-eman seperti itu. Itu Hmm. adalah salah satu contoh yang positif bagi siswa yang di sekolah, dengan membuat kebersihan sekolah itu menjadi tetap terawat dan tanaman juga terjaga. Ya, ya, saya kira untuk menanamkan kesadaran lingkungan itu bagus beberapa hari. Sekarang nggak ada ini ya, Mas. Misalkan saya merencanakan camping itu juga musim ya itu. Atau khusus hari-hari untuk kegiatan pramuka itu. Sangat bagus sekali, Prof. Itu juga pernah kita laksanakan istilahnya, tapi bukan camping, Bro. Jelajah alam kalau kita itu, Bro. Sekarang jelajah Iya, alam. iya. Jadi, tapi menginapnya campingnya di sekolah, Hmm. ya. Misalnya mulai menginap di sekolah, pagi bangunnya itu membuat event jelajah alam. Ya, jadi membuat seperti semi pramuka, Bro. Ya, seperti Ya, itu. Jika pramuka juga bisa dimasukkan dengan jelajah alam, itu siswa mencintai lingkungan di sekitar sekolah dan lingkungan yang ada. Atau mungkin bisa mengemasnya di tempat yang lain, tapi itu juga perlu perencanaan yang baik, ya, pendanaan yang baik. Tapi esensinya jelajah alam tidak harus di tempat yang jauh, ya seperti ya. itu. Kadang juga ada yang mengemasnya istilahnya study tour atau piknik itu, Bro, yang pernah kita bahas di tema seperti itu. Ya. Itu, Ya, Bro. itu di UNJ itu busnya banyak sekali. Ada setiap hari 20 bus masuk kampus itu ya. Dan itu saya yakin anak-anak SMA yang sedang memanfaatkan liburan. Memang sekolah mengisi waktu liburan yang efektif itu juga bagus. Nah sekarang musim nggak Mas? Misalnya pesantren kilat atau pesantren apa yang diadakan di sekolah seperti itu saya pernah dengar. Sekarang sudah nggak ada Ya. lagi. Istilahnya tetap ada, Bro, tapi pelaksanaannya timingnya di Pondok Ramadan yang pesantren kilat, Bro. Ya, tapi Oke. mungkin beberapa sekolah bisa membuatnya, membuat seperti tugas di rumah itu hafalan surat-surat. Ya, beberapa sekolah itu membuat hafalan surat-surat sebagai tagihan selama liburannya. Nanti ada daftar listnya, kemudian nanti ditandatangani orang tua, kemudian nanti akan melaporkannya secara online, mungkin setiap hari atau setiap minggu di WA Group Ya, yang dipantau oleh wali kelasnya seperti itu, Bro. Oh ya. iya, Bro, yang di UNJ itu yang siswa masuk beberapa rombongan itu gratis atau berbayar, Bro? Itu berbayar kelihatannya ke Mas dulu. Iya. Gratis terus dimanfaatkan oleh travel agent ya. Jadi nggak mau karena itu juga ada biayanya Mas untuk membersihkan untuk apa. Mereka Oh di iya, iya. lab, mereka diceramai eh, gitu juga. Jadi dulunya kan gratis, tapi lama-lama bayar tapi murah itu. Tapi berbayar. Dan Edukasinya bagus tapi, Prof, nanti di sana. ya, dan iya Ya. diberi perspektif bagaimana misal Iya. ada masa depan sekolah kita dan sebagainya itu saya kira anak-anak bisa terinspirasi Ya. dan anak-anak kan ada yang belum pernah masuk kampus jadi Iya. masuk kampus itu kan juga senang ya bisa mendapatkan pengalaman baru gitu loh.
Nah, 3 minggu. Cocoknya untuk anak-anak SMA SMK MA itu Prof ya, yang kalau ke UNJ. Ya, terutama ya Iya, yang mau kuliah. yang akan mau kuliah itu. Dan rata-rata itu, Bang. Nah, SMP saya belum lihat ya di Iya. situ. Dan ke misalnya museum, museum pendidikan itu kan mengenal barang-barang, misalnya bangku model jadul yang gandengan tempat duduk dan tempat mejanya itu papan tulis, itu kan bisa membayangkan betapa teknologi sederhana ketika orang tua-tua kita itu sekolah pada zaman dulu, sehingga ya bisa berimajinasi gitu loh. Satu lagi Prof, yang utama di dalam liburan itu untuk menanamkan life skill Prof. Ya, Ya, life skill itu bisa juga sekolah memberikan tugas kepada siswanya sebuah proyek pertumbuhan tanaman. Itu kan sepele, Bro. ya, Menyiapkan ya. media di dalam polybag, lalu selama 3 minggu kan membuat persemaian biji, misalnya biji timun atau pare dari awal. Hari pertama diamati, hari kedua, minggu pertama sampai minggu ketiga. Itu saya yakin malah salah satu contoh proyek sederhana selama mengisi liburan Hmm. dengan hal yang murah, Ya. kemudian life skill siswa terasah, orang tua juga dapat mengawasinya di rumah dan tidak mengganggu waktu liburan penuh karena cuma prosesnya simple, sederhana sekali, Prof. Seperti itu. Ya. Bagus itu. Itu kan model pendekatan konstruktivisme seperti itu. Dan anak-anak diminta memang baik itu. Saya kira sekolah sampai disuruh begitu aja. Antara lain harus ada itu, walaupun melakukan yang lain-lain. Untuk nanam tanaman, untuk mengeksperimentasikan fotosintesis misalnya saja. Ya, ada Iya. tanaman, apa kedelai atau apa, yang satu ditaruh di kamar, yang satu ditaruh di luar rumah. Di expose sinar matahari yang cukup. Nah, suruh bikin laporan. Karena laporan seperti itu dibiasakan untuk menulis komparasi. Kalau saya lihat di Amerika itu begitu, Mas. Anak-anak sudah dilatih menulis naratif, deskriptif, komparatif itu loh. Nah, itu kan bisa dikomparasikan. Tentu saja mereka akan melaporkan, oh, yang di dalam rumah ternyata tumbuhnya lebih tinggi daripada di luar. Tetapi apa apa daunnya kering-keringan misalkan saja akibat fotosintesisnya tidak terjadi. Anu baik, Mas. Ini, apakah untuk melihat hewan punya kambing atau diberi laporan selama 3 minggu itu? Saya kira bisa, Mas, itu diterapkan. Tapi kalau enggak sekarang ya anu lah, tahun depan lah. Dan Iya. pembiayaan, Mas, bisa nggak di sekolah-sekolah seperti sekolah sampean itu siswa itu dibiasakan menabung yang suatu ketika nanti untuk melakukan studi tour, mengisi liburan yang lebih bermakna keluar kota misalkan saja. Dan seperti itu loh, SD Muhammadiyah di Salatiga itu ternyata Oke, Prof. menabung sejak masuk sampai 3 tahun itu akhirnya bisa ke Jakarta charter pesawat Garuda Besar. jaga saja. Luar biasa. Ya tidak charter sebetulnya. Itu karena satu sekolah itu isinya banyak, yang Iya. berangkat pesawatnya nggak muat. Satu ada dua. Jadi dibook untuk mereka semua gitu loh. Iya. Bisa nggak kira-kira, Mas? Karena selama liburan dengan membuat siswa memberikan laporan, membuat studi komprehensif dalam sebuah bagaimana pengamatan siswa, itu merupakan salah satu bagaimana selama liburan itu tidak hanya mengasah life skill siswa tentang pengalaman siswa, tapi juga meningkatkan bagaimana literasi siswa, Rob. Ya. Nah, Jadi dan di sini kita juga dalam membuat literasi siswa bisa memberikan bagaimana pembelajaran diferensiasi berupa tugas itu yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Mungkin ada siswa di mana diberikan tugas membuat cerita laporan saat liburan itu, Prof. Kemudian membuat bagaimana mengamati tanaman itu dalam bentuk pengamatan yang dibuat video atau berupa vlog seperti itu, Prof. ya. Dan ini juga sangat bagus sekali, Prof. Bagaimana cara mengemasnya seperti itu. Nah, kalau yang nabung-nabung itu, Mas, mungkin nggak? Atau misalkan memang sekolah itu
tidak mampu, nabung nggak mampu. Ada Oh nggak? iya, Prof. Ya, bisa juga sebenarnya setiap sekolah itu melakukannya, tapi setiap sekolah tentu saja mempunyai bagaimana mengukur kemampuan tingkat sekolah itu dari orang tua, misalnya tingkat ekonomi ataupun mata pekerjaan orang tua. Karena ini sangat berpengaruh, Prof. Bagaimana kemampuan orang tua untuk menabung dan bisa saja porsinya juga berbeda-beda. Nah, Ya, tentu saja kita bisa melihat apakah itu cocok untuk sekolah A atau sekolah B, dan tentunya tidak harus dengan jalan-jalan di tempat yang jauh. Bagaimana mengisi liburan itu tentu dengan hal yang positif, hal yang sederhana, tetapi tetap meningkatkan life skill dan literasi siswa seperti itu, Prof. ya, baiklah. Ya, baik Mas Heri. Saya kira memang menabung itu juga tidak bisanya bisa sepanjang orang tuanya itu berkemampuan. Bagi yang tidak ya tidak boleh dipaksa. Atau yang mampu nanti dikumpulkan, kemudian yang tidak mampu disubsidi dari teman-temannya. Itu salah satu pendidikan karakter juga. Baiklah Mas Heri, saya kira kita sudah ngobrol soal libur ini supaya sekolah bisa memanfaatkan, orang tua bisa memanfaatkan secara produktif. Terima kasih Mas Heri atas kehadirannya, dan kita ketemu lagi ya Mas Heri minggu-minggu depan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Sami Mas.